Halo teman-teman, kalau dipikir-pikir, setiap hari sebenarnya kita sedang belajar loh. Bukan cuma belajar di kelas, tapi juga belajar tentang diri kita sendiri, tentang siapa kita, apa yang kita mau, dan juga bagaimana cara kita berpikir, bersikap, dan menghadapi setiap tantangan yang kita hadapi di dunia yang sedikit fana ini. Perkenalkan, saya Marweli, mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. Hari ini saya ingin sedikit bercerita tentang perjalanan saya sendiri, bagaimana saya berusaha untuk terus tumbuh dan mengembangkan diri saya sesuai dengan salah satu teori yang pernah saya pelajari, yaitu dari Peter Senge, Personal Mastery. Perlu diketahui bahwa personal mastery itu berbicara tentang intrinsik atau dorongan dari diri kita sendiri untuk terus belajar dan memperluas kapasitas diri kita, dan saya merasa itulah yang saya alami selama ini. Awalnya saya kira belajar itu hanya tentang soal nilai akademik semata gitu loh, tapi ternyata belajar itu jauh lebih luas lagi maknanya. Saya mulai menyadari hal tersebut ketika saya mulai aktif di salah satu organisasi kemahasiswaan, yaitu organisasi keperempuanan, mana organisasi ini banyak sekali membahas tentang isu-isu keperempuanan serta isu kepemimpinan. Di sana saya belajar banyak hal, bukan hanya tentang teori semata, tetapi juga membahas bagaimana sih mendengarkan orang lain, bagaimana cara kita memimpin, bagaimana cara kita dipimpin dan menerima hal tersebut, dan juga bagaimana sih kita bisa menjadi bagian dari perubahan kecil di sekitar kita. Itu hal yang penting yang pernah saya pelajari. Pernah sewaktu-waktu saya ditunjuk menjadi ketua pelaksana pertama kali dalam hidup saya. Itu rasanya gugup sekali ketika saya berdiri di panggung, melihat banyak orang. Saya tidak bergerak sedikit pun sampai tangan getaran. Itu saya berpikir kalau saya menolak hanya karena saya takut, berarti saya sedang membatasi diri saya sendiri. Akhirnya saya terima tantangan itu, dan ternyata dari situ saya belajar bahwa takut itu bukan penghalang dan sinyal bagi saya untuk terus tumbuh. Selain itu, hal-hal yang saya lakukan untuk meningkatkan kapasitas diri saya selalu merasa penasaran dan terjun langsung, seperti saya pernah menjadi MC di kegiatan, misalnya menjadi fasilitator, menjadi instruktur, bahkan menjadi narasumber-narasumber ketika saya berada dalam organisasi keperempuanan tersebut. Saya pernah melintasi beberapa daerah di Indonesia. Saya keluar dari zona nyaman saya. Setiap peran yang saya pilih, setiap keputusan yang saya ambil, di situ saya berpikir kadang saya salah, kadang saya merasa canggung. Kemudian saya selalu berpikir bahwa setiap pengalaman yang saya lalui itu memberi saya pelajaran yang baru. Percayalah, pengalaman adalah guru terbaik. Kemudian ketika duduk di bangku S2, menerima pula materi tentang teori belajar. Ini saya bicara sedikit tentang materinya Peter Senge. Jadi orang yang memiliki personal mastery itu selalu punya visi pribadi, bagaimana dia mampu menggambarkan dirinya, seperti apa yang ingin ia capai, kemudian kesadaran yang ia miliki untuk terus memperkecil jarak antara kondisi saat ini dengan cita-citanya yang akan datang. Bagi saya itu adalah visi sederhana. Bagaimana menurut kamu? Saya ingin menjadi perempuan yang bermanfaat, mampu menginspirasi dan membawa perubahan di dunia pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Tetapi untuk mencapai visi itu, saya tidak harus berdiam diri di kamar, kemudian tiduran dan merasa terpuruk. Tetapi ada hal-hal yang perlu dan yang harus saya lakukan untuk setiap proses dalam menjalani kehidupan saya. Jadi fase itu perlu dan sangat dibutuhkan dalam proses berkembang. Pertama yang perlu kita lakukan dan yang pernah saya lalui ya, bagaimana kita mampu untuk merefleksikan diri. Kita harus tahu nih bagaimana kelebihan dan kelemahan yang kita punya. Contohnya waktu itu sebelum melanjutkan S2 di UNJ, saya pernah mengapply beberapa beasiswa.
Saya sudah sangat menyiapkan beasiswa ini dengan menurut saya itu udah sangat matang sekali. Saya juga pernah ditolak di kampus impian saya. Itu rasanya kecewa sekali. Tapi justru dari sana saya berpikir dan saya terus belajar untuk memperbaiki diri saya dan merefleksikan diri saya. Saya menyadari bahwa kegagalan itu ternyata bukan akhir dari segalanya, tapi jembatan menuju peluang lainnya. Saya selalu bertanya pada diri saya sendiri, apa sih sebenarnya yang bisa saya pelajari dari hal yang pernah saya lakukan dan kegagalan itu. Saya meyakini semua orang itu punya kekuatannya masing-masing, memiliki potensi yang belum diketahui ataupun belum digali dalam dirinya, dan kita harus tahu bahwa setiap belajar, setiap proses yang kita lalui itu punya waktunya sendiri. Bunga pukul 9 dan bunga pukul 10 tidak bisa bermekaran di waktu yang bersamaan. Jadi selalu pegang pada prinsip itu. Dan yang kedua, kita itu harus konsisten untuk selalu belajar hal-hal baru. Salah satunya waktu itu yang saya lakukan adalah menjadi pemimpin di salah satu organisasi. Dari keputusan itu saya mulai belajar bertanggung jawab dengan hal-hal yang lebih besar, kemudian belajar mengambil keputusan yang sulit dan memahami karakter setiap orang. Setiap kepala kan beda pemikiran gitu. Menurut saya pribadi itu bukan hal yang mudah karena memahami setiap orang, dan saya harus belajar dan selesai untuk diri saya sendiri. Saya belajar tentang kepemimpinan, kemudian tentang komunikasi, dan juga tentang tanggung jawab sosial. Resiko memimpin itu salah satu yang bisa saya ambil pelajarannya itu kita bisa memimpin dengan empati yang lebih dari sebelumnya. Yang ketiga itu berani mencoba dan berani gagal. Orang yang memiliki personal mastery melihat sebuah kegagalan itu adalah bagian alami dari proses pembelajaran, dan ketika saya gagal, saya akan mencoba lagi, memperbaiki caranya, dan tidak menyerah pada hasil pertama. Kegagalan bukan tanda bahwa kita tidak mampu dan tidak bisa, tetapi dari kegagalan kita belajar bahwa kita sedang bertumbuh dan kita sedang proses untuk memperbaiki diri. Saya meyakini bahwa learning organization bukan hanya untuk institusi yang besar semata. Kita sebagai individu pun menjadi bagian dari organisasi belajar itu sendiri. Setiap harinya kita terus belajar tumbuh, belajar beradaptasi, belajar merefleksikan diri. Dari semua proses yang saya lalui dan pengalaman itu, saya belajar satu hal penting, bahwa belajar sejatinya bukan tentang siapa yang paling pintar, tetapi siapa yang paling mau terus bertumbuh. Dari personal mastery membuat saya sadar bahwa setiap tantangan, setiap kesempatan, bahkan setiap kegagalan yang pernah saya lalui itu adalah semua bagian dari proses menuju diri yang lebih baik lagi. Buat teman-teman yang sedang berjuang menemukan arah hidupnya, jangan takut untuk terus belajar, memperluas kapasitas diri, karena di setiap langkah kecil kita memiliki potensi yang sangat besar untuk menciptakan hasil yang benar-benar kita inginkan di masa yang akan datang. Terima kasih ya sudah mendengarkan cerita saya hari ini. Mari kita terus belajar bertumbuh, dan juga belajar berkembang, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga membawa perubahan dan dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Mari terus belajar, bukan untuk menjadi yang sempurna, tetapi untuk menjadi lebih bermakna. Terima kasih, bye-bye.